Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjelaskan di manakah kita bisa menemukan Tuhan. Karena itu tidak mungkin secara wujud bisa bertatap muka antara manusia dengan Tuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Musa pun jatuh pingsan sebelum melihat Allah. Secara wujud memang tidak mungkin manusia bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka bersiaplah mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Para sahabat semua, pencarian Tuhan itu sungguh sesuatu yang sangat mempribadi, sangat misterius sekali. Karena secara wujud memang tidak mungkin seorang manusia itu bisa bertatap muka secara langsung dengan Tuhan. Maka kita harus mendefinisikan dengan benar, dengan segenap pemahaman kita, dan merujuk pada beberapa hadis. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka ia akan tersesat semakin jauh. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah zahirnya kenyataan Allah. Jadi memang benar bahwa pribadi kita memiliki keterbatasan untuk mendefinisikan tentang ketuhanan itu. Oleh karena itu, kita jangan pernah melakukan itu. Tetapi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memahami untuk mengkondisikan dalam kehidupan kita dalam hidup berketuhanan. Dan sebuah pemahaman itu seharusnya mampu mendefinisikan di mana kapasitas kemampuan pikir kita mampu memahami sisi ketuhanan di dalam diri kita sendiri. Ini karena kedudukan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh sekali melampaui pikiran kita. Dia jauh di luar pikiran kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggambarkan Tuhan dengan pemikiran kita. Tapi bagaimanakah ini bisa kita rasakan dan bisa kita pahami melalui segala sesuatu, baik itu yang kita temui, kita lihat, kita sentuh, kita dengar, dari proses perjalanan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala bisa begitu dekat sekali dengan diri kita sendiri, tetapi tiada bersentuhan. Dan Allah juga bisa begitu jauh di luar diri kita, tiada terukur oleh kata-kata. Artinya ini bisa dipahami dalam sebuah kondisi. Ada 3 kondisi yang mudah untuk kita pahamkan di dalam kesadaran kita. Allah adalah Sang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala maha melampaui alam semesta ini. Maka dengan kecanggihan teknologi apapun kita mencarinya. Sesungguhnya Allah melampaui itu semua. Dalam setiap individu akan memiliki kemampuan masing-masing untuk memahaminya dan menemukan Tuhan di kedalaman dirinya. Ini memang karena Tuhan ada di dalam diri serta meliputi semua makhluk. Orang yang tidak percaya itu adalah mereka yang memang malas mencarinya, atau pikiran yang tidak lagi mampu untuk mendefinisikan Tuhan di dalam pemikirannya. Artinya, kita tidak perlu memikirkan Tuhan dengan terlalu keras, karena yang dibutuhkan adalah keyakinan atau meyakininya. Jika kita berusaha untuk terus mencari dan mencarinya terus, pastilah kita akan menemukan kasih-Nya, keagungannya, keesaannya di setiap makhluk, terutama diri kita sendiri yang memiliki kesempurnaan akal. Manusia akan mampu menemukan Tuhan di dalam dirinya ketika kita mampu menemukan kebahagiaan. Itu saja sebetulnya. Titik. Sementara itu, titik kebahagiaan yang hakiki, yang begitu indah, begitu dalam. Dan ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, seolah-olah kebahagiaan tersebut yang hadir itu tiada syarat,
tiada sebabnya, tiada sesuatu yang mampu mendefinisikan di luar diri kita pada saat munculnya kebahagiaan itu. Kita tidak tahu mengapa kita bahagia. Tidak ada sebab bagaimana kita bahagia, tetapi rasa bahagia itu sangat nyata. Itu adalah salah satu lapisan terkecil yang diberikan oleh Tuhan, atau bisa dikategorikan rasa sejati yang dianugerahkan Tuhan kepada diri kita. Sedikit beda bagi mereka yang serius melakukan zikir dan meditasi. Akan terlihat sebuah cahaya tanpa ada sumbernya, sebuah titik cahaya terang yang tiada bisa didefinisikan oleh pikirannya, oleh pemahamannya, sebuah rasa yang membuatnya takjub yang sangat hebat, meskipun itu hanya sejenak saja. Itu hanyalah sensasi kecil ketika kita terkoneksi dengan Tuhan dalam pengalaman diri kita sendiri. Bagi mereka yang menggunakan ilmu cakra, cahaya tersebut bisa terdeteksi pada salah satu cakra yang ada pada tubuh kita. Sebuah rasa yang hadir, tubuh akan terasa dingin, atau terasa tebal, atau terasa hilang, atau bahkan menyatu dengan benda di sekitar kita. Para sahabat semua, sebenarnya pengalaman seperti ini adalah sebuah rahasia bagi mereka, para praktisi zikir dan meditasi, dan tidak terlalu banyak untuk dipublikasikan. Dan ini hanyalah sebuah penggambaran untuk menjelaskan saja. Jadi bukan untuk memasang atau mengisi di dalam memori, dalam pemikiran Anda. Hanya sebuah contoh saja. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lebih hebat lagi. Ketika muncul kebahagiaan dalam diri yang memancar dengan begitu indah, cobalah Anda rasakan betul dengan sangat dalam. Bisa jadi ini adalah sebuah energi yang terkoneksi dengan kita, yang sudah dikecilkan untuk kita rasakan. Karena manusia yang sangat lemah ini, yang penuh dengan kekurangan ini, tidak mungkin mampu memahami sepenuhnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah aliran listrik, kita hanya mampu mengakses yang ada pada saluran di rumah-rumah kita saja. Tidak mungkin kita sampai pada trafo induk yang ratusan ribu watt. Kemudian dari kasih sayang, cahaya yang terang tersebut akan hadir di dalam titik terendah Anda saat dalam musibah, saat dalam kemerosotan, saat dalam sakit Anda, saat dalam kecelakaan Anda, saat kita terjatuh, maka cahaya itu akan tampak lebih jelas dalam bentuk kasih sayangnya. Saat tumbuh semangat, maka itu adalah titik-titik cahaya terang di dalam hidup Anda. Anda akan lebih hidup dari sebelumnya, dari keterpurukan Anda. Saya harus bangkit, saya harus semangat, saya harus membenahi ini semua. Saat itulah sesungguhnya Allah berdialog dengan kita di dalam kasih sayangnya, di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Dalam kondisi terpurukan ini, kasih sayang Allah selalu hadir meliputi kita semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya adalah Allah itu maha adil. Di sini pun bisa kita deteksi bahwa Allah pun berbicara pada kita saat itu. Ketika Anda berbuat buruk, kemudian Anda menerima keburukan itu kembali, maka sebetulnya itu adalah juga salah satu kehadirannya dalam bentuk keadilan tanpa mengenal ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Ini semua berlaku untuk seluruh umat manusia di dalam menerima keadilan dari apa yang sudah kita jalankan. Para sahabat semua, memang tidak mudah untuk kita memahami
Di manakah Allah dan bagaimanakah Allah yang sesungguhnya selalu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat luas sekali, ini sangat sulit sekali. Tapi dengan kesadaran yang tinggi, kita akan mampu mendeteksi itu semua, bahwa kita ini adalah tidak lebih dari sebuah wadah, sebuah media yang tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti selembar wayang yang tiada memiliki daya apa-apa ketika berada di dalam kotak, dan hanya sang dalanglah yang memiliki kekuatan penuh atas diri kita. Para sahabat semua, di dalam hal ini tiada hubungannya antara percaya dan tidak percaya, karena ini adalah dalam ranah yakin. Bagaimana kita mampu meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa perjumpaan itu sangat nyata. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.